Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Lailia Ulfa. NPM saya 1910303048. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dari Universitas Tidar. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang telah saya buat menggunakan Inquiry Guided, di mana LKPD ini saya susun untuk kelas 8 semester 1 dengan materinya yaitu struktur jaringan tumbuhan. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk kompetensi inti itu ada 4. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Terus KI yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Terus untuk KI yang keempat, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yang meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, ini disusun berdasarkan kompetensi inti yang keempat. Nah, untuk KD-nya itu hanya ada satu, yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Terus untuk indikatornya ada 2. Yang pertama, menyusun rencana dan melakukan percobaan untuk teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan terhadap struktur dan fungsi tumbuhan. Terus indikator yang kedua, melaporkan hasil pengamatan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan dan mendiskusikannya dengan teman. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, yang pertama itu memahami teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tujuannya yang kedua, membuat suatu karya dari teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, ini untuk materi pembelajarannya. Di sini ada struktur dan fungsi jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Seperti ini. Dan juga ada tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, ini langsung ke aktivitas pembelajarannya. Jadi sebelum memulai pengamatannya, dalam satu kelas itu dibagi kelompok dulu yang terdiri dari 3-4 anak. Kemudian setelah kelompok itu terbentuk, karena ini adalah LKPD yang berbasis inquiry, jadi di sini terdapat permasalahan yang nanti harus diidentifikasi dulu oleh anak. Jadi anak itu disajikan masalah, kemudian dia akan mendiskusikannya dengan teman. Ini permasalahannya. Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi semakin maju. Nah, pendorong utama kemajuan teknologi adalah keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, para peneliti akan terus mengembangkan teknologi supaya bermanfaat dalam segala aspek kehidupan. Struktur jaringan tumbuhan banyak menginspirasi para ahli untuk mengembangkan dan menemukan teknologi baru. Ada banyak sekali teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, apa sajakah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan dan apa manfaatnya untuk kehidupan? Coba carilah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan di lingkungan sekitarmu. Setelah anak mengidentifikasi masalah, dia diminta untuk membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini belum ke prakteknya ya atau pengamatannya. Jadi berdasarkan pengetahuan dia dulu. Sebatas itu, dia diminta menulis hipotesis. Jadi teknologi yang telah ia ketahui itu terinspirasi nggak sih dari struktur jaringan tumbuhan? Nah, setelah hipotesis itu terbentuk ya, anak akan diminta untuk mengumpulkan informasi di mana informasi itu memuat langkah kerja. Jadi anak diminta untuk merancang langkah kerja untuk melakukan pengamatan terhadap teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan dan merancang sebuah poster.
nanti ditulis di sini. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, anak melakukan rancangan yang telah dibuat dan telah dikonsultasikan kepada guru. Jadi sebelum anak itu melakukan langkah kerja yang telah disusun sendiri, anak itu harus mengkonsultasikan dulu rancangan yang telah dibuat. Baru kalau sudah di ACC, dia baru boleh melakukan langkah kerja tersebut. Dan anak diminta untuk membuat poster menggunakan kertas karton, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Setelah anak melakukan pengamatan, anak diminta untuk menulis hasilnya di kolom ini, yaitu berisi nama teknologi, struktur jaringan tumbuhan yang menginspirasi, dan juga manfaat bagi kehidupan. Setelah hasil pengamatan itu ditulis dan selesai, anak diminta untuk menganalisis data dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bersama kelompoknya. Nah, setelah hasil pengamatan ditulis, maka anak diminta untuk menulis kesimpulan dari apa yang telah ia dapatkan pada pengamatan tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana anak itu paham akan materi, maka anak diminta untuk mengerjakan latihan soal yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Nah, di sini juga sudah disediakan kunci jawaban, jadi supaya anak itu tahu di mana kesalahan dia dan di mana kekurangan dia. Setelah latihan soal itu dikerjakan, anak akan diminta untuk mengerjakan evaluasi, yang dimana evaluasi ini berfungsi untuk penilaian ya. Jadi sekian pemaparan LKPD dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.